Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam mubarak ajma'in. Pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah pengajaran atau pengajian Al-Quran dengan tema tentang konsep pernikahan dalam surah Ar-Rum ayat 21. Sebagaimana yang kita ketahui juga bahwa pernikahan adalah salah satu sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah bersabda bahwa menikah itu ialah menyempurnakan setengah agama. Jadi sehingga jika orang itu belum menikah maka agamanya bisa dikatakan kurang sempurna karena setengahnya ada di nikah tadi. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah berkata, sesungguhnya nikah itu adalah sunnahku, maka barang siapa yang tidak menyukai sunnahku maka dia bukanlah golonganku. Maka pada hadis ini dapat kita pahami bahwa bagaimana nikah ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah mengatakan bahwa siapa yang tidak mengikuti sunnah beliau maka bukanlah pengikut beliau. Bagaimana kita semua pasti pengen sekali dianggap sebagai pengikut dari Rasulullah SAW, karena cuma beliau nanti yang di akhirat yang akan memberikan kita syafaat yang semua umatnya akan dapat, yaitu ialah syafaatul uzma. Kemudian di dalam Al-Quran sendiri juga mengatakan bahwa menikah itu adalah salah satu cara untuk menghindari zina. Bagaimana dalam surah Al-Isra ayat 32, bagaimana Allah melarang manusia kita untuk mendekati zina, dalam artian berpacaran mungkin seperti itu. Namun di ayat lain Allah malah menyuruh kita untuk menikah, karena sesungguhnya menikah itu akan menghindarkan dari perbuatan-perbuatan zina tersebut. Karena Quran surah Al-Isra ayat 32 ada larang untuk zina, sedangkan Quran di surah yang lain seperti contohnya Ar-Rum ayat 21 adalah perintah untuk menikah, dan salah satu tujuan menikah itu ialah agar terhindar dari perbuatan zina. Pada surah Ar-Rum ayat 21 Allah mengatakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Maka di poin pertama Allah mengatakan bahwa jodoh itu adalah tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya jodoh itu adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, karena di artinya sendiri bisa kita pahami bahwa Allah mengatakan, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Menurut penafsiran Ibnu Katsir, kata ayatihi di ayat ini adalah tanda-tanda yang menunjukkan kebesaran kepada Allah yang maha sempurna. Sedangkan min anfusikum artinya adalah sesama manusia. Dalam artian di sini adalah bahwa laki-laki itu mendapatkan istri dan istri mendapatkan laki-laki. Artinya dari kalangan manusia, kata Ibnu Katsir, bukan dari kalangan jin ataupun makhluk lain, entah itu hewan atau dan sebagainya. Artinya min anfusikum di sini adalah artinya menikah sesama manusia. Artinya jodohnya adalah sesama manusia. Kemudian yang kedua, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Pada poin kedua ini Allah mengatakan bahwa pernikahan tersebut bisa menghadirkan sakinah, mawaddah dan warahmah. Sebagaimana kita tahu semua bahwa tujuan dari menikah selain dari menghindarkan dari perbuatan zina, salah satunya ialah agar bisa menghadirkan dalam rumah tangga itu sendiri adanya rasa sakinah, mawaddah dan warahmah.
Adapun arti dari sakinah mawaddah warahmah itulah supaya kamu itu, kata Allah, cenderung merasa tentram kepadanya, kepada istri atau kepada suami kita, dan dijadikan pula di antara kita ini, antara istri dan suami itu, rasa kasih dan sayang. Pernikahan itu akan mendatangkan sakinah. Nah, sebelum menikah, biasanya seseorang itu akan memikirkan siapa yang akan menjadi pasangannya. Itu sudah pasti. Pasti akan ada pemilihannya. Sebagaimana dari Rasulullah sendiri juga mengatakan bahwa kata Rasulullah dalam hadisnya, perempuan itu dinikahi karena 4 hal, kalau kata Rasulullah. Yang pertama itu karena harta, jabatan, kekayaan, keluarga, dan yang terakhir itu agama. Meskipun Rasulullah mengatakan bahwa dan yang paling baik adalah agamanya, bukan berarti Rasulullah tidak membolehkan untuk memilih yang lain. Karena menurut Habib Ja'far, memang kita menikah itu dilihat dari agamanya, tapi kita juga melihat dari sisi kita nih, ketertarikan kita kepadanya. Sebagaimana Rasulullah juga bersabda dalam hadis lain, Rasulullah mengatakan bahwa lihatlah kepadanya kepada calon kita yang tadi, kepada calon yang kita nikahi, supaya meyakinkan kamu bahwa ada keyakinan bahwa kamu akan menikahinya. Sehingga kamu melihat dan kamu tertarik, hal itu akan membuat kamu semakin yakin untuk menikahinya. Jadi di sini berarti bahwa cantik, ganteng atau kaya itu juga perlu sebagai tambahan untuk kita punya hasrat untuk menikahi seseorang tersebut. Bukan berarti tidak boleh melihat dari hal tersebut. Yang memang pasti yang paling utama yang dilihat adalah agamanya. Kemudian setelah menikah, ia harus berjuang, kan? Berjuang menjadi penamping hidup seseorang yang baik dan benar. Nah, ketika sendirian, dia harus berjuang sendiri dalam melawan syahwat, serta ketika ada masalah. Nah, justru itulah suami istri di sini ketika sudah menikah harus bisa saling berbagi dan mencurahkan hati ketika ada masalah, sehingga masalah-masalah tadi bisa terselesaikan. Entah itu minta solusi kepada suami atau istrinya terhadap masalah, baik itu di pekerjaan ataupun hal lain sebagainya. Nah, ini maksud dengan sakinah itulah itu. Ketika misalnya suami ke kantor, terus punya masalah dengan bosnya, kemudian pulang, dia merasa kesal. Nah, itulah tugas istri. Saling berbagi, saling mencurahkan hati. Silakan istri bertanya ada apa dengan suami ketika kelihatan mukanya kesal gitu kan. Saling berbagi agar terwujudnya sakinah tadi. Itulah yang dinamakan sakinah. Artinya ketika pulang itu suami mendapatkan ketenangan dan ketentraman ketika pulang ke rumah, bukan malah menambah masalah gitu. Itulah yang dinamakan sakinah. Kemudian mawaddah dan warahmah. Mawaddah itu artinya adalah cinta, ya, cinta. Ada orang yang berkata bahwa mawaddah itu terjadi ketika muda, karena biasanya mawaddah itu adalah karena unsur kecantikan atau ketampanan. Jadi kita itu merasakan mawaddah karena tersalurkan hasrat biologis kita, hasrat kebiologisnya seorang manusia. Intinya yang nuansa romantis seperti melakukan senggama dengan suami atau istri seperti itu. Itu adalah termasuk dari mawaddah. Ketika faktornya karena fisik. Kemudian rahmah, kasih sayang. Kasih sayang di sini bukan karena cinta. Dan orang banyak mengatakan bahwa rahmah di sini itu karena usia tua. Biasanya rahmah akan timbul ketika di usia tua, karena kita tidak lagi melihat dari cinta, tapi melihat dari faktor keimanan, karakter dan akhlaknya. Bagaimana dia sampai tua tetap setia kepada suami dan sebagainya. Inna fi dzalikal ayati liqaumi yatafakkarun.
bahwa dikatakan di ayat ini, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Bahwa pada ayat ini bahwa semua yang di atas tadi, poin-poin di atas tadi adalah bahwa sesungguhnya Allah itu memberikan jodoh, pasangan tadi, supaya kita itu berpikir bahwa yang demikian ini termasuk kekuasaan Allah gitu. Nah, itulah paling yang dapat saya sampaikan tentang pernikahan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.